Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rizka Mandasari dari program studi Administrasi Pendidikan semester 7 Universitas Puan Tri Mangunkusumo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar sebagai reformasi pendidikan. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian pendidikan, kedua, pengertian dan ruang lingkup reformasi pendidikan, ketiga, konsep merdeka belajar, keempat, merdeka belajar sebagai reformasi pendidikan. Pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Dalam arti luas, pendidikan adalah hidup, yang dimana pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah, yang dimana pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup reformasi pendidikan. Reformasi memiliki arti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu, menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Sedangkan pendidikan adalah pengetahuan tentang mendidik, sehingga reformasi pendidikan merupakan upaya perubahan dalam lingkup pendidikan. Jadi, dalam menjalankan reformasi pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara bersama dengan melibatkan semua aspek dimulai dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah, serta pemerintah yang saling berkesinambungan menjalankan reformasi pendidikan yang sesuai dengan tujuan awal terbentuknya reformasi pendidikan di Indonesia. Adapun ruang lingkup reformasi pendidikan. Pertama, reformasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup tentang reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal yang diistilahkan sebagai reformasi birokrasi, dan reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal yang diistilahkan sebagai reformasi layanan. Kedua, reformasi birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada Permenpan nomor 15 tahun 2008 yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup tentang penguatan organisasi, pembenahan tata laksana, penataan dan penguatan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi layanan pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga layanan dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media apa saja. Selanjutnya yaitu konsep merdeka belajar. Dalam konsep merdeka belajar terbagi menjadi beberapa garis besar. Pertama, asesmen kompetensi minimum. Dalam konsep ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu membedakan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Dalam konsep ini, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal.
Dan keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ketiga T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tertinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu Merdeka Belajar sebagai reformasi sistem pendidikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini ditegaskan dalam sebuah seminar web di Jakarta Selasa 5 Mei dengan diterapkannya 4 kebijakan yang terangkum dalam konsep Merdeka Belajar. Ini sudah menunjukkan kepedulian dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Terakhir yaitu kebijakan dalam Merdeka Belajar. Adapun pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep Merdeka Belajar antara lain sebagai berikut. Pertama, penilaian USBN komprehensif. Badan Standar Nasional Pendidikan resmi menghapus prosedur operasional standar pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasan untuk menyelenggarakan ujian. Karena diselenggarakan oleh sekolah, maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui Dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas. Kedua, UN 2020 jadi UN terakhir. Dengan dihapusnya UN ini diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja. Ujian nasional akan diganti dengan sistem yang baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ketiga, penyederhanaan RPP. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin. Akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak. Keempat, zonasi lebih fleksibel. Pada sistem zonasi sekarang berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30%. Perubahan presentasi melalui jalur prestasi bertambah yang awalnya hanya 15% menjadi 30%. Hal ini dilakukan karena ada kasus di beberapa daerah yang mengalami kesulitan atas diberlakukannya sistem zonasi lama. Dengan adanya perubahan pada presentasi tersebut diharapkan mekanisme penerimaan siswa baru bisa mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi pada setiap daerah. Itulah materi tentang Merdeka Belajar sebagai reformasi pendidikan. Terima kasih.